Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bobi Ranto Payu, DCM Atur Uang. Kali ini saya akan kembali melanjutkan sharing mengenai 13 saham syariah yang konsisten memberikan dividen dan juga sekaligus memiliki dividen yield yang cukup memuaskan. Kali ini yang kedua ya, setelah kemarin saya share tentang saham yang yang paling rendah 13 yakni CK atau Cahaya Kalbar. Kali ini saya akan share saham keduanya adalah Neraca atau Nusaraya Cipta. Ya, jadi perusahaan ini adalah merupakan perusahaan kontraktor ya, yang bergerak di bidang konstruksi infrastruktur. Uh, Kemudian dilihat dari portofolio kliennya ini, si Neraca ini punya banyak klien perusahaan ya, yang paling besar adalah didominasi oleh Agung Podomoro Group ya, dia mencapai 15,6% dari total proyek yang pernah dikerjakan oleh Neraca. Kemudian ada Ciputra Group, kemudian ada SSI Group, PT Musima, Sahid Group. Ini adalah merupakan 5 besar klien ya, yang dimiliki yang Neraca. Kemudian juga ada beberapa perusahaan yang memiliki share di bawah 5% seperti ada Astra Internasional, ada Carrefour, ada Asri juga di situ ya, dan seterusnya. Itu adalah portofolio klien dari Sinaraca ini gitu. Kemudian kalau kita lihat secara historinya untuk dividennya ini, neraca ini juga kalau mengacu kepada data yang saya acu dari investing ini, sepanjang dari tahun 2014 sampai tahun 2023 kemarin itu dia tidak pernah berhenti untuk membagikan dividen. Kita lihat ya, ini ada tahun 2014, 15, 16, sampai 2023 dia tidak berhenti memberikan dividen. Dan untuk imbal hasilnya ya dia cukup bervariasi ya, di mana ada yang pernah menyentuh level 2,45%, tapi juga ada yang terakhir di tahun 2023 dibagikan yang untuk tahun buku 2022 itu sampai 2 digit di 11,73%. Itu ya. Kemudian untuk sebelum kita bahas tentang valuasinya ya, kita lihat dulu bagaimana kondisi fundamental perusahaan, terutama untuk laba ruginya. Di tahunan ini, tahun 2022 ini, kita lihat laba bersihnya itu uh, fluktuatif ya untuk neraca ini ya. Kita lihat ini tahun 2017 sampai 134 miliar, kemudian turun, tren turun sampai tahun 2021 kemarin. Nah, jadi ini yang membuat juga kenapa neraca turun dalam jangka panjang, karena ya secara laba juga dia turun turun konsisten. Ada tren turun, tapi di tahun 2022 kemarin dia sudah mulai pullback. Ini dia sudah mulai pullback, sudah mulai menunjukkan kenaikan. Nah, semoga tahun 2023 full year-nya ini juga kembali ada tren positif ya. Nah, sekarang untuk kuartal terakhir ya di tahun 2023 kita lihat bagaimana, apakah proyeksinya apakah kembali turun atau sudah mulai pullback. Kita lihat nih dengan kuartal 3 tahun 2023. Di mana kuartal 3 2023 ini laba bersihnya itu sudah mencapai 29 miliar, lebih tinggi 20% lah ya, 30% dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2022. Sehingga dengan kondisi ini diprediksikan maka laba bersih tahun 2023 full year-nya itu akan lebih tinggi dari tahun 2022. Dengan demikian, melanjutkan pullback yang sudah dibuat oleh neraca 2 tahun terakhir ini. Semoga ya akan terus begini gitu. Nah, sekarang kita coba hitung-hitungan ya bagaimana proyeksi dividen neraca di tahun 2023 yang akan nanti kita bagikan tahun ini, tahun 2024 ini. Nah, saya coba lihat dulu yang pertama, kita hitung dulu berapa EPS-nya, kemudian berapa DPS-nya. Nah, DPS-nya kan tadi kita sudah lihat tadi yang di investing tadi itu. Nah, itu DPS-nya. Nah, kemudian untuk EPS-nya saya melihat dari data laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh perusahaan. Nah, dari dua data ini kemudian saya peroleh berapa nilai DPR-nya. Di tahun ini kita lihat ya, tahun 2013 ini contohnya ya, baca membagikan 36,97% EPS-nya menjadi dividen. Itu cara dia membaca. Di tahun 2022 ini memang
yang dibagikan tahun 2023 ya, ini emang agak agak di luar apa namanya kebiasaan gitu, di mana neraca membagikan 100% lebih dari total EPS-nya. Nah ini tidak lazim sih gitu biasanya ya, seperti itu. Nah, kemudian dari hitungannya ini dari tren DPR itu saya peroleh nilai DPR secara average-nya sebesar 66,84%. Nah, angka ini yang nanti yang akan saya pakai untuk menghitung berapa proyeksi DPS tahun 2024-nya. Maaf, tahun 2023 maksudnya, tapi akan kita terima tahun 2024 ini gitu. Nah, ini saya lihat aja ini, kita saja fokus ini ke EPS kuartal tadi ya, di level 32,94 dengan menggunakan data yang tadi saya share, laba bersihnya 29 miliar, diperoleh EPS-nya sebesar 32,94% kuartal 3, sehingga dengan cara yang sederhana kita bisa peroleh EPS annualized-nya sebesar Rp43,92 per lembar saham di tahun 2023 full year-nya. Nah, dengan menggunakan nilai DPR yang tadi dihitung sebesar 66,8%, nah, sehingga nanti proyeksi DPS-nya juga di kisaran segitu ya, semoga sebesar 29,5%. Kalau saya sih yakin ya segitu. Kenapa? Karena kita lihat trennya nih dari tahun 2016 ke sini itu rata-ratanya itu ya di kisaran 66, 70-an persen. Jadi saya yakin ini akan seperti ini gitu ya, bagus ini. Nah, sehingga nantinya kita bisa peroleh proyeksi DPS sebesar Rp29,36 per lembar saham. Nah, dengan menggunakan harga kemarin yang ditutup 342, maka ini memberikan dividen yield 8,58%. Cukup menarik ya di atas suku bunga yang sekarang berlaku. Itu untuk dividennya. Nah, kemudian bagaimana valuasinya? Untuk valuasinya juga saya menggunakan dua pendekatan, PER dan PBV. Nah, untuk menggunakan valuasi PER, nah, itu kita peroleh harga wajarnya di kisaran 676 sampai 836 rupiah. Itu untuk yang apa namanya? Untuk yang secara fair. Nah, dengan kondisi harga saat ini di level G42, maka ada diskon kurang lebih 49 sampai 59%. Artinya ini bisa bager ya. Jadi kalau seandainya harga harga saat ini akan naik mendekati harga wajar dengan menggunakan metode PER, maka ada kemungkinan dia akan bager 100%-an gitu kenaikannya. Itu kalau menggunakan PER. Kalau menggunakan PBV, justru harga wajar min PBV itu sebesar 0,66 selama 3 tahun terakhir. Artinya memang selama 3 tahun belakang ini neraca ini cuma dihargai sebesar 0,6%, 0,6 kali dari nilai bukunya. Memang sangat murah. Nah, dengan menggunakan acuan itu uh, harga wajarnya itu justru 13. Jadi justru sekarang harganya sudah di atas dari harga wajar ya. Tapi kalau kita menggunakan acuan min PBV, tapi ingat PBV-nya itu cuma 0,6, artinya ada diskon 4% justru ya, 40% dari total harga dari total book value-nya. Dengan kata lain, kita beli satu perusahaan di diskon 40% dari harga bukunya. Itu cukup menarik. Tapi kalau kita mengacu kepada nilai PBV rata-rata, ya memang harga sekarang untuk neraca sudah lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata selama 3 tahun ke belakang. Itu maksudnya ya. Jadi bukan berarti ini sudah mahal, bukan. Tapi secara rata-rata ini sudah di atas harga 3 tahun terakhir. Itu ya untuk neraca. Jadi semoga informasi yang diberikan oleh di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan sekali lagi, kalau memang teman-teman merasa bahwa video-video di sini bermanfaat, teman-teman bisa dukung saya dengan terus berkarya dengan cara bisa like, subscribe, and share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.